siapkan menjadi seorang istri dan ibu, kemudian masuk ke dalam rumah tangga, jet lag semua, kaget. Kita masuk ke rumah tangga dengan membawa bentuk diri kita sebagai seorang bentukan dunia industri yang kaku, yang tertib, yang tadi ya teratur, estetikanya bagus, standar tinggi, dan lain sebagainya. Salah lah, ya nggak bisa lah, kita pasti akan berbenturan terus. Padahal kita adalah seorang pembelajar baru, yang akhirnya kita belajar jadi istri dan ibu ya pas nikah, rata-rata ya. Jadi yuk kita peluk diri kita masing-masing bahwa wahai diri, kamu itu baru belajar, lagi belajar, jadi proporsional lah melihat diri kita sebagai pembelajar yang bisa salah. Tapi walaupun salah harus belajar gitu ya. Selanjutnya slide-nya. Nah, tantangan kita hari ini adalah tergesa-gesa. Kita bisa cek ya, bahkan dalam keseharian kita punya pandangan bahwa produktif itu artinya adalah bergerak terus tanpa henti. Begitu kita punya waktu untuk berhenti, kita merasa tidak produktif. Karena produktif diidentikan dengan bergerak terus, bahkan punya indikator produktif itu mencapai capaian-capaian materialis. Betul. Nah, sehingga teman-teman tantangan kita hari ini adalah kita dipaksa atau terpaksa tanpa sadar gitu, tanpa sadar lah ya rata-rata, terus bergerak gitu. Bahkan ketika kondisinya kita harus diam atau kita punya waktu untuk senggang, kita bahkan tetap mengisi waktu senggang itu dengan bergerak terus. Ini kayaknya udah nggak asing kalau ada waktu senggang yang kita lihat, yang kita pikir adalah refreshing gitu ya. Ketika mikir senggang, refreshing, yang terkoneksi adalah paling dekat HP gitu. Padahal ketika kita buka handphone, dan anggaplah kita membuka media sosial atau aplikasi chatting, kita itu tidak sedang diam, pikiran kita terus bergerak, badannya doang rebahan misalnya. Tapi ketika kita sedang scrolling, karena nggak ada tujuan tadi ya, hanya sekedar mengisi waktu senggang kan, atau kita buka aplikasi chatting atau lihat story siapapun gitu, swipe, itu kita sedang membuat otak kita terus berjalan walaupun badan kita diam. Dan itulah kenapa ketika beres refreshing tadi dalam tanda kutip ya di waktu senggang dengan pegang handphone, beres refreshingnya kita nggak refresh, yang ada adalah pikiran terasa penuh. Wajar lah, nggak? Kenapa pikiran malah terasa penuh? Karena otak kita mengkonsumsi apa yang kita lakukan ketika kita melihat handphone. Belum itu hanya urusan konsumsi konten atau konsumsi informasi doang. Belum ditambah ada sisi perasaan ketika mengkonsumsi informasi atau konten. Ada perasaan irinya ternyata, ada perasaan insecure-nya, ada overthinking-nya. Jadi abis refreshing malah tidak refresh. Itulah tantangan kita hari ini. Kita tidak punya waktu untuk jeda. Padahal banyak ulama besar yang menelurkan karya-karya luar biasa dahsyat yang akhirnya sampai pada kita hari ini untuk kita jadikan pedoman, misalnya tafsir-tafsir gitu ya, atau ide-ide tertentu yang kita akhirnya pakai sebagai terobosan dan solusi bagi suatu masalah tertentu. Itu karena orang-orang tersebut, karena para ulama ataupun orang-orang yang berdedikasi terhadap umat tersebut punya waktu jeda. Jedanya bukan ngapa-ngapain yang seperti tadi sia-sia gitu ya, tapi jedanya adalah untuk benar-benar jeda, diam, kemudian menggunakan waktu jeda tersebut untuk menata hatinya. Dengan apa? Salah satunya dengan mengkoneksikan hatinya kepada Robnya. Disambungkan perasaan-perasaannya itu kepada Allah. Lewat ngobrol, lewat merenung. Ngobrol sama Allah maksudnya doa berarti. Merenung, bertafakur, muhasabah, introspeksi. Kita bergerak terus, nggak ada jedanya. Menyebabkan hati kita penuh, pikiran kita penuh, dan akhirnya ketika kita tidak mampu menata hati kita sendiri, jangan aneh ketika bahkan kita nggak bisa menghadapi anak, karena hati kita aja nggak tertata, gimana mau bantu menata hati anak, begitu kan ya? Kita perlu melihat dan menyadari kapasitas diri kita itu seperti apa.
kalau sedikit-sedikit kesenggol dengan kondisi isu tertentu, kemudian kepikiran, overthinking, atau ngelihat pencapaian seseorang jadi insecure, itu harus sadar diri untuk menahan, karena itu akan membuat hati jadi tidak enak. Dan teman-teman, ini hayu kita bagi-bagi yang sederhana aja. Hati seseorang itu, terutama ibu, itu kualitas hatinya menentukan kualitas hawa atau suasana di rumahnya, di keluarganya. Ketika hati ibu enak, serumah itu rasanya enak. Dan ketika hati ibu cenderung lagi badai gitu ya, berpetir, terus hujan badai mungkin ya, itu serumah itu akan terasa badainya. Maka penting sekali menata hati ibu. Bahkan saya pernah dapat masukan dari psikolog muslim kawan saya. Beliau bilang, hati ibu dengan hati anak itu satu saluran. Perasaan ibu dan perasaan anak itu seperti satu saluran, sehingga apa yang terasa oleh ibu itu biasanya terasa oleh anak. Bahkan ketika ibu tidak perlu berbicara atau melakukan sesuatu, anak bisa mendeteksi itu ibunya lagi sedang merasakan apa. Karena satu saluran. Kenapa? Kok bisa satu saluran? Wasilahnya adalah karena dia dihamil apa? Karena dia anak itu ada di kandungan kita. Kita hamil dia sehingga anak ini terhubung sekali dengan diri kita. Darahnya mengalir